Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hidayanti, NIM 0531049971 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut untuk soal tugasnya, yaitu membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js dengan data dummy yang dilampirkan yaitu melalui JSON file sehingga tidak perlu membaca melalui database. Pada praktikum yang ketiga tersebut yaitu membuat view dalam bentuk view komponen dan template. Seperti berikut untuk struktur susunan proyeknya, yaitu index.html sebagai halaman utama, kemudian CSS-nya terpisah, yaitu menggunakan tipe CSS eksternal, kemudian data disimpan pada folder data, dan inisialisasi view atau view yang utama yaitu pada apps.js, sedangkan yang di dalam komponen itu ada stock table.js, delivery order tracking.js, dan lain-lain. Kemudian berikut aplikasi yang sudah dibuat. Berikut adalah tampilan utamanya pada index.html. Kemudian pada stok bahan ajar, di sini kita dapat melakukan filter terhadap UPBJJ, yaitu misalkan menggunakan UPBJJ Jakarta, memilih kategori berdasarkan mata kuliah wajib, mata kuliah praktik pilihan, praktikum ataupun problem based. Kemudian akan secara otomatis tampil. Selain itu, terdapat juga status di sini dengan kategori misalkan stoknya di bawah minimal, maka akan muncul statusnya menipis. Sedangkan jika statusnya yang sudah ditentukan safety-nya di atasnya, maka statusnya akan muncul aman. Selain itu, akan terdapat menu edit, sehingga kita dapat mengeditnya, misalkan kita memasukkannya dengan harganya, merubah harganya jadi 65.000. Contoh simpan, maka data akan berhasil tersimpan. Selain itu, kita juga dapat menghapus, aksinya juga ada hapus. Kemudian untuk fungsi lainnya kita dapat menambahkan bahan ajar baru, misalkan SI 41009. Misalkan nama mata kuliahnya yaitu pemrograman berbasis web. Misalkan untuk contoh 10. Nah, untuk safety stoknya itu misalkan 5. Maka jika stok fisiknya kurang sama dengan 5, maka di status nanti akan memunculkan statusnya menipis. Tapi jika stok fisiknya di atas 10, maka statusnya akan aman. Berikut sukses ditambahkan, yaitu maka statusnya akan aman. Jika kita ubah dengan stok fisiknya misalkan 4, maka akan berubah statusnya menjadi menipis. Coba kita menggunakan fungsi hapus, maka akan terhapus. Selain itu, untuk yang kedua terdapat menu tracking delivery order. Di sini kita dapat melakukan lacak pengiriman bahan ajar dengan memasukkan nomor delivery order. Yang pertama yaitu
Misalkan kita masukkan nomor delivery order yang datanya sudah tersedia pada data dummy, kita tekan enter, maka dia akan memunculkan tracking delivery order berdasarkan nomor tersebut. Misalkan nomor DO berikut, nama, mahasiswa, NIM, info paket, ekspedisi, total biaya, dan riwayat perjalanan. Untuk selanjutnya juga terdapat fungsi input pengiriman baru dengan nomor delivery order yang akan tergenerate secara otomatis. Misalkan menggunakan masukannya. Maka dia akan secara otomatis ketika kita pilih paket akan otomatis memanggil data yang ada pada dummy. Kita klik proses maka akan berhasil disimpan. Jika kita acak misalkan berikut nomor delivery order yang sudah kita input baru berikut, yaitu riwayat pesanan dibuat oleh sistem pada tanggal 29 bulan 11 dengan total biaya sebagai berikut. Untuk struktur susunan proyek yang sudah dibuat, yaitu indeks HTML sebagai halaman utama, kemudian di sini memanggil file CSS, yaitu yang berada di eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu berikut adalah untuk navbar menu. Navbar menu di sini untuk aktif tab-nya itu stok, untuk menampilkan stok bahan ajar, dan untuk navigasi menu tracking, yaitu untuk menampilkan tracking delivery order. Selanjutnya terdapat filter template stok untuk table stok, yaitu terdapat filter seperti filter UPBJJ menggunakan list. Setelah itu filter kategori juga menggunakan optionnya list, dan menggunakan untuk filter checkbox atau reorder kita menggunakan tipe checkbox. Kemudian kita akan menambahkan, terdapat juga button tambah bahan ajar. Berikut untuk form model dari menambahkan atau mengedit bahan ajar. Sedangkan untuk tracking delivery order, berikut untuk formnya, hasil pencariannya, dan ini adalah form untuk melakukan input delivery order baru, yaitu yang terdiri dari nomor delivery order yang akan tergenerate secara otomatis, kemudian nama mahasiswa, jasa ekspedisi menggunakan option button list, kemudian pilih paket bahan ajar juga menggunakan list, option list. Selanjutnya yaitu memanggil scripts yang ada pada folder, seperti memanggil service API atau komponen-komponen lain, dan juga file instance utama untuk Vue.js. Di sini di mana dibuat
apps.js ini yaitu untuk membuat fungsi utama menggunakan view yang dapat digunakan untuk mengatur seluruh aplikasi seperti mengatur navigasi seperti ini yaitu navigasi stok, kemudian juga memanggil service API. Berikut untuk switch ke tab tracking dengan mencari delivery order baru. Dan selain itu, untuk mengakses komponen dari masing-masing fungsi seperti untuk apps model seperti berikut. Untuk delivery order seperti menggunakan view seperti membuat nomor delivery order secara otomatis. Kemudian memfilter harga paket dan juga melakukan submit delivery order baru. Selanjutnya untuk order form yaitu digunakan pada Vue.js ini digunakan untuk membuat delivery order yang baru seperti menghitung jumlah data di sini untuk menggenerate nomor delivery order baru. Setelah itu menyimpan inputan dari form seperti name, nama, status, ekspedisi, paket, dan total harga. Selanjutnya yaitu Vue.js, komponen pada Vue.js untuk stock table dan .js. Untuk Vue ini, stock table ini menampilkan stok bahan ajar, yaitu memanggil data seperti yang ada pada data dummy data bahan ajar, .json, dan melakukan filtering dan sorting by misalkan judul. Berikut tugas 3 pemrograman berbasis web, semoga bermanfaat.